Halo semuanya, nama gue Matius Adityo Jansen Makarawung. Gue biasa dipanggil Tio, dan gue sebagai School Troopers Batch 3. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Hanifah sebagai School Troopers Batch 3. Hari ini aku dan Tio akan membahas tentang woman trafficking. Nah teman-teman, kita tahu banget nih bahwa sosial media sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, mau itu negatif ataupun positif. Positifnya sekarang kita berkomunikasi dengan orang lain bisa dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian kita bisa mencari teman lama kita di Facebook, Instagram, Twitter ataupun bahkan Google, kemudian mendapatkan account mereka dan kita bisa melihat nih kondisi mereka sekarang. Nah, tapi fitur-fitur ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam memakai sosial media mereka. Mereka memakai ini sebagai sarana untuk melakukan perdagangan wanita atau yang kita kenal dengan woman trafficking. Nah, kira-kira apa itu woman trafficking dan mengapa sosial media sangat berdampak kepada kejadian ini? Yuk, mari kita simak video yang berikut. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan woman trafficking, kita harus tahu dulu nih, apa itu human trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia adalah sebuah bentuk dari perbudakan modern yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Biasanya korban dari perdagangan manusia ini adalah perempuan dan anak-anak. Mereka diperjualbelikan untuk dijadikan budak untuk bekerja. Permasalahan ini menjadi concern utama bagi para organisasi, khususnya para pejuang feminis. Para wanita muda menjadi target yang empuk bagi para calo-calonya, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti sosial media yang memberikan ruang bagi para calo untuk menjerat target-targetnya. Nah, sekarang sosial media ini dimanfaatkan bagi para calo-calo tersebut untuk menjerat korbannya. Menurut beberapa penyelidikan polisi, korbannya itu sekitar umur 14-20 tahun. Para calo ini mencari korbannya melalui aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Biasanya para calo ini merekrut perempuan yang cantik dengan melihat postingan di sosial medianya masing-masing. Selain itu juga para calo ini merekrut perempuan yang sekiranya membutuhkan bantuan dalam segi ekonomi. Setelah mendapatkan profil korban ini, para calo ini menghubungi si korban dengan mengiming-imingi pekerjaan dengan upah yang besar. Perlu kita ketahui pula nih teman-teman bahwa para calo ini merupakan orang yang pintar dalam menjalankan bisnisnya dan mengerti bagaimana lingkungannya. Mereka ketika menawarkan korban dan korban ingin menerima, tentunya mereka mengajukan syarat-syarat terlebih dahulu. Biasanya syarat-syaratnya adalah mengirimkan foto tanpa menggunakan busana, kemudian habis itu mengirimkan alamat rumah, putus kontak dengan orang tua, kemudian bahkan sampai menghapus sosial media, dan masih banyak lagi syarat-syaratnya. Sebenarnya syarat-syarat ini merupakan modal bagi mereka ketika nanti para korban ingin keluar dari bisnis ini, mereka dapat mengirimkan ancaman-ancaman. Nah, tentunya setelah para korban menerima tawaran tersebut, mereka akan diiming-imingi upah yang besar. Setelah itu, ketika mereka telah menerima tawarannya, mereka akan diberikan upah sebagian terlebih dahulu, bahkan mungkin seperlimanya, seperempatnya. Nah, nanti mereka dijanjikan akan dibayarkan setelah pekerjaan mereka selesai. Namun, pastinya tidak mungkin seperti itu, teman-teman. Setelah itu, mereka akan diperjualbelikan, yang secara langsung akan diperjualbelikan di kafe-kafe, pijat plus, karaoke dewasa, dan mungkin sampai rumah prostitusi. Dan mereka yang tidak diperjualbelikan secara langsung biasanya akan diperjualbelikan melalui aplikasi-aplikasi, kemudian bisa melalui situs-situs deep web. Mereka akan dijual, dalam kata dijual nih teman-teman, sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Namun tidak hanya para calon teman-teman yang punya peran besar, para pembeli juga. Mereka menyebabkan rantai supply and demand dari perdagangan manusia meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi dengan adanya sosial media, ini memudahkan mereka dalam mencari mangsa-mangsa mereka untuk disergap. Mungkin dulu mereka melakukan pembelian ini di kafe-kafe, rumah prostitusi, lalu ada seperti pijat plus, karaoke dewasa. Namun belakangan ini dengan adanya perkembangan digital, banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka. Aplikasi seperti WeChat, Bigo, Facebook banyak disalahgunakan untuk para calo menjual perempuan-perempuan yang dan akhirnya
dibeli oleh para buyer ini. Aplikasi ini punya peran yang besar nih teman-teman. Para buyer dapat melihat profil dari para korban melalui foto-foto atau video yang diunggah. Kemudian mereka bisa memilihnya sesuai dengan seleranya masing-masing. Tentunya bertransaksi lewat sosial media juga akan lebih memudahkan mereka karena mereka dapat melakukan transaksi tanpa harus menunjukkan diri mereka. Itulah kenapa sosial media mungkin sangat berdampak sekarang teman-teman. Tidak hanya itu, hegemoni patriarki juga memiliki peran yang besar dalam praktik perdagangan manusia. Kebanyakan masyarakat dalam beberapa negara masih percaya bahwa laki-laki memiliki posisi ataupun kedudukan yang lebih dominan dari para perempuan. Negara ini adalah seperti Bangladesh, India, Brazil, bahkan Indonesia percaya akan hal ini. Dan tentunya lebih dari 90% pembeli ataupun penjual dari praktik perdagangan manusia ini adalah seorang laki-laki. Pemahaman mengenai hegemoni patriarki ini sudah sangat melekat menjadi budaya di kehidupan masyarakat. Maka dari itu beberapa dari masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi yang baik akhirnya menganggap hal ini sebagai suatu hal yang harus diturunkan dari masa ke masa turun-menurun. Mereka akan menganggapan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih gagah, lebih dominan dari perempuan. Jadi perempuan masak aja deh di rumah atau nyapu, ngepel, jangan melakukan pekerjaan laki-laki. Hal ini menyebabkan subordinasi bagi para perempuan. Akhirnya para perempuan akan memiliki upah yang lebih rendah daripada laki-laki. Dan ini berdampak ketika mereka tidak punya uang, akhirnya mereka terpaksa untuk menjual diri melalui calo-calo secara langsung ataupun melalui social media. Nah teman-teman, perdagangan wanita ini tidak akan jauh-jauh dari kata kekerasan. Pada awalnya mungkin diperjualbelikan untuk seks atau untuk budak kerja, namun pada kenyataannya akhir-akhirnya mereka ini semua ujung-ujungnya adalah kekerasan. Di beberapa sumber yang telah mewawancarai para korban, banyak yang dipaksa untuk melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Bahkan di beberapa negara, beberapa membunuh berantainya mencari korbannya di aplikasi perdagangan manusia. Kemudian mereka menyiksa dan membunuh para korban. Ketika para korban ini memutuskan ingin keluar dari bisnis ini, tentunya para calo tidak senang. Mereka akan mengancam untuk menyebarluaskan foto ataupun video para korban di sosial media tanpa menggunakan busana yang kita kenal sebagai revenge porn. Ini yang udah gue sebutin di awal tadi di video. Setelah itu mereka akan mengancam untuk menyakiti korban, bahkan beberapa mengancam untuk menyakiti keluarga korban atau orang-orang tersayang korban. Ataupun mereka kemudian akan mengancam tidak akan membayarkan upah yang sudah dijanjikan di awal dari penawarannya para calo-calo ini. Dengan banyaknya ancaman-ancaman yang ada, para korban pun akhirnya enggan untuk keluar dari pekerjaan ini. Akibatnya, kegiatan ini 100% akan merugikan para korban. Mereka menjadi korban kekerasan atau mendapatkan bekas-bekas luka yang tidak mungkin akan hilang. Bahkan beberapa ada yang sampai cacat ataupun meninggal akibat dari adanya kegiatan ini. Lalu mereka yang menjadi budak seks ataupun dijual di rumah-rumah prostitusi akan rawan untuk terjangkit penyakit-penyakit menular seks seperti sifilis, chlamydia, gonor, bahkan yang kita tahu paling parah adalah HIV atau AIDS. Setelah para korban ini terjangkit penyakit-penyakit, para calo pun tidak ada yang bertanggung jawab. Dan korban-korban akhirnya akan dibiarkan begitu saja teman-teman. Tidak jarang juga para calo memberikan obat-obatan terlarang bagi para korban agar mereka mudah untuk dikontrol atau mereka selalu fit dalam bekerja. Nah itulah dampak-dampak fisik yang ditimbulkan dari adanya kegiatan perdagangan wanita ini teman-teman. Tentunya kegiatan fisik yang ditimbulkan dari kegiatan ini akan sangat mempengaruhi kesehatan para mental korban. Mereka yang terkena kekerasan akan trauma dan mungkin saja tidak akan hilang selama seumur hidup. Dan beberapa dari mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mereka yang terkena gangguan jiwa akan dibiarkan begitu saja di jalanan. Dampaknya dalam sosial dan ekonomi suatu negara teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat,
mereka yang berhasil kembali ke rumah atau para korban ini mengalami isolasi sosial dari masyarakat sekitar. Mereka dijauhi oleh masyarakat seakan-akan mereka ini bukan seorang manusia. Jangan deket-deket deh sama para korban, nanti ketularan. Begitulah kata masyarakat khususnya di Indonesia. Padahal sesungguhnya mereka lah yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kemudian woman trafficking ini menimbulkan kecemasan di masyarakat dalam berkegiatan di sosial media. Dari beberapa pengalaman gue, teman-teman gue sendiri banyak yang merasa tidak nyaman untuk upload foto atau video mereka dalam sosial media, padahal itu akun mereka sendiri. Mereka takut nanti video dan foto mereka akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal seperti yang kita tahu bahwa sosial media sendiri ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan kita gitu. Dan kemudian woman trafficking ini juga sangat berdampak teman-teman bagi lingkungan sekitar masyarakat. Ketika woman trafficking marak di lingkungan tertentu dan menormalisasikan hal tersebut, maka berbagai hal negatif dapat datang. Tingkat kriminalitas suatu daerah berbanding lurus dengan tingginya woman trafficking di lingkungan daerah tersebut. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa daerah itu akan memiliki sumber daya manusia yang sangat rendah. Prinsip yang akan dipegang adalah mereka akan melakukan apapun nih demi mendapatkan uang. Ini akan berdampak pada meningkatkan pencurian, perampokan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan segala kriminalitas yang lainnya. Semua dampak ini akan berujung pada tingkat ekonomi daerah yang tidak akan meningkat atau bahkan menurun, dan tingkat ekonominya akan menjadi rendah. Inilah lingkaran setan yang akan selalu ada jika tidak ada yang ingin memutus salah satu kegiatan tersebut. Perdagangan manusia ini juga memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali, sehingga akan menimbulkan masalah perekonomian dan pendidikan bagi perempuan maupun anak-anak. Itulah dampak sosial dan ekonomi yang dapat terjadi jika perdagangan manusia ini terus dilakukan dari tahun ke tahun hingga nanti. Sebagai masyarakat, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kegiatan ini. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah dengan memberikan edukasi melalui sosial media kepada keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat. Dengan mengetahui informasi ini, mereka akan lebih waspada dan bisa juga ikut serta dalam mengedukasi orang lain. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengimbau di sosial media kita untuk orang-orang ikut serta dalam campaign yang berhubungan dengan isu ini. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa coba untuk mengikuti organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, atau juga organisasi yang berjuang untuk menjatuhkan sindikat perdagangan manusia. Selain itu, kita ketahui bahwa para korban ini membutuhkan bantuan dalam segi material maupun moral. Maka dari itu, jika kita mengenal para korban perdagangan manusia ini, kita harus memberikan bantuan dengan rela menjadi tempat cerita, bantuan berupa uang, dan lain-lain. Jangan pernah meninggalkan korban karena merekalah yang paling membutuhkan uluran tangan kita. Kenyataannya teman-teman, Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai woman trafficking ataupun human trafficking yang sudah berkaitan tentunya dengan peraturan internasional. Selanjutnya, sangat dibutuhkan kesadaran hati nurani dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melakukan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan. Mereka dapat melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil atau daerah yang marak terjadinya woman trafficking ini. Dan kemudian menurut UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 40 ayat 2A dan 2B, di situ berisi bahwa pemerintah dapat mencegah penyebar luasan konten-konten yang tidak mendidik dengan melakukan pemutusan akses ataupun memblokir konten atau bahkan memblokir aplikasi yang menyebarluaskan konten mengenai woman trafficking di sosial media. Kita sebagai masyarakat dapat support pemerintah dengan cara report aplikasi-aplikasi yang mempromote praktik perdagangan manusia. Jangan malah kita ikut mendownload aplikasi tersebut yang jelas-jelas merupakan aplikasi yang tidak mendidik. Perusahaan-perusahaan seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dapat memperbaiki algoritma aplikasi mereka. Seharusnya sosial media mempertontonkan konten-konten yang mendidik, bukan konten yang dapat men-trigger woman trafficking di sosial media. Salah satu contohnya, seperti yang kita tahu bahwa anak muda sekarang ini rata-rata memainkan TikTok, yang dimana jika disalahgunakan maka akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif.
banyak video yang masuk FYP atau For You page malah merupakan video yang menontonkan konten-konten yang notabene 18 tahun ke atas. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat dapat ikut report video tersebut agar algoritma FYP TikTok dapat berubah. Tidak lupa juga untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berkegiatan di sosial media. Kita tidak pernah tahu niat orang-orang di luar sana. Sosial media kamu adalah milik kamu dan kamu berhak untuk melakukan apa saja di sosial media kamu masing-masing. Namun kamu jangan lupa mengenai risiko-risiko yang bisa terjadi. Jangan pernah menerima tawaran orang-orang tanpa ada dasar yang jelas. Jika ada yang melakukan hal-hal yang aneh atau mengirimkan hal yang aneh, jangan dibuka atau kalau bisa kamu blokir aja. Yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat jangan pernah menutup mata kita. Jangan menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap isu sosial seperti ini. Marilah kita bersama-sama memberantas woman trafficking di social media untuk keamanan dan tentunya untuk kenyamanan kita bersama. So that's all from us. Terima kasih karena teman-teman semua udah menonton video kami ini. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman juga bisa mengimplementasikannya di kehidupan teman-teman masing-masing. Pokoknya jangan lupa apa yang udah coba kita sampaikan ke teman-teman. Dan terima kasih teman-teman semua. Itu aja. Thank you. Don't forget to subscribe and like in this channel. Dan pokoknya see you in the next video.